Sore ini kita ke pasien sapi yang kena LSD milik Pak Sinten Pak? Pak Jumadi. Ini sudah kedua kali kita ke sini. Pertama kali kita ngobati ketika mungkin seminggu Pak. Seminggu itu. Seminggu Oh semingguan ya, semingguan dulu. Malam-malam kita ketahuan bentol sapinya. Kemudian untuk kali ini sudah mulai pada mecah ya, tapi untuk nafsu makannya masih bagus. Nah ini sudah mulai mecah, ada yang masih basah, ada yang sudah kering tuh. Tapi sapinya sudah tidak mengalami demam, tidak demam ya, sehingga nafsu makannya juga masih normal. Kemudian yang ini juga sama. Ini lebih sehat daripada yang satu ini. Nah, yang ini untuk bentol-bentolnya sudah mulai kering, memang ada yang itu kayak terbuka luka. Suntian apa kok? Sudah ini luka-lukanya, luka sini sudah mengering, yang di kakinya sudah mengering. Nah nggak apa-apa, mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian untuk lukanya kita berikan salep ya. Nah ini dibuatkan salepnya kita beri Vaselin album, kemudian ada antibiotiknya, kemudian ada kolibaknya juga. Tadi kita kasih obat tetes mata ya, ini karena sapi yang sebelah sana yang di sini ya, yang ini itu mengeluarkan air mata. Ini obat matanya buatan sendiri, saya kemasin seperti ini, nanti diteteskan di mata sapi yang sakit. Oke, ini mau dicoba dikasihkan langsung salep khusus untuk luka-luka sapi LSD. Dioleskan, memang harus telaten mas, satu persatu. Padahal banyak itu, ada mungkin ada puluhan yo hitungannya, puluhan kecil-kecil ya. Tapi yang lainnya sudah kering ya. Itu lukanya nggak boleh dicoplok ya. Biar lepas sendiri, karena kalau dicoplok nanti takutnya daging yang segar atau yang normal itu ikut. Karena ada beberapa kasus petani yang risih atau gimana toh, yang kering-kering lah dicoplok ternyata lukanya sampai di dalam. Nah ini kita biarkan saja sehingga lukanya bisa kering sendiri, nanti akan mengelupas sendiri. Jangan terlalu banyak dicoplok-coplok, karena memang kita tidak tahu apakah ya, sampai dalam, sampai daging. Jadi sehingga ketika dicoplok atau dipaksa kita ambil, nanti daging-daging yang normal itu bisa ikut keambil, jadi malah lebih dalam lukanya. Nah ini dikasih semua biar lebih cepat kering karena diberikan obat. Nah, untuk kondisi kandang juga harus sering dibersihkan, karena luka-luka yang seperti ini ketika kena fesesnya dia akan terjadi infeksi, nanti bengkak, akhirnya memperparah sapinya. Tapi ketika kandangnya sering dibersihkan, insya Allah tidak akan terjadi infeksi. Nah, luka-luka terbukanya tidak akan terinfeksi parah. Nah, tentu saja tadi kita sudah injeksi juga ya, antibiotik untuk infeksinya, injeksi perlu juga diberikan. Jadi kesembuhan dari LSD itu sangat besar ya, mungkin lebih dari 95% bisa sembuh.
Jadi untuk petani, peternak yang ternaknya sakit LSD, jangan terlalu banyak khawatir. Untuk kecepatan penyebaran juga tidak seganas PMK. Karena apa? Karena virus yang ada di tubuh sapi itu ada di dalam darahnya, ada di lukanya. Dan itu yang nularkan adalah hewan yang gigit, misalnya kutu, kemudian caplak, kemudian nyamuk ataupun lalat. Nah, dia hinggap terus gigit, nyedot darahnya, kemudian pergi atau terbang ke sapi yang sehat, kemudian gigit lagi sehingga sapi yang sehat tadi bisa tertular LSD. Beda dengan PMK. Kalau PMK hampir semua eksudat yang keluar ataupun kayak lendirnya, air kencingnya, air kotorannya itu ada virusnya, virus PMK-nya. Tapi untuk LSD itu di darahnya dan lukanya. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa air matanya juga mengandung virus LSD. Air mata kan kadang memang ada beberapa sapi yang sampai mengeluarkan air mata. Nah, biasanya bentolnya sampai di area mata. Tetapi untuk sapi-sapi yang tidak bentolnya tidak sampai di area mata, dia tidak mengeluarkan air mata. Oke, setelah itu kita ke pasien berikutnya.